Jadi kalau total sekolahnya berapa tahun tuh SMA-nya? 5 tahun. Itu harusnya kita curigai. Itu sudah salah satu syarat bahwa dia belum tentu, saya bilang, belum tentu lulus SMA. Tapi kemudian dia tiba-tiba masuk ke university yang cukup hebat, namanya University of Bradford. Ternyata MIDS di Singapura itu sudah tidak lagi kerjasama dengan Bradford. Ini bahaya bagi kita. Ya, itu harus kemudian dimaksulkan terlebih dahulu. Bukti otentik mengatakan ketika yang bersangkutan daftar selaku calon wali kota Solo, tanda tangan dia sendiri, dia nulis nama dia sendiri dengan alamat dia sendiri, tanggalnya dia nulis nomor handphonenya ya plus 6289750 sekian 33 dan terima kasih. Izin membelakangi Lensa. Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya, Mas Ensu. Mohon maaf karena memang tadi pagi saya ada acara jadi terlambat. Kata yang pertama yang sudah dilakukan adalah kita buka-buka. Jadi, nah buka-bukaan, jadi saya buka baju dulu supaya kita menunjukkan buka-bukaan. Ini baru buka-bukaan. Fufu papa. Fufu papa. Jadi tadi sudah banyak yang menyebut soal Pak Jokowi. Ya, itu betul. Ya, tapi saya akan menegaskan dua hal yang lain yang penting, yang juga sama pentingnya maksud saya, supaya kita strategis. Yang pertama adalah memang Fufu Papa ini. Ya, itu clear banget. Jadi memang harus, saya setuju lagunya Mas Refli Harun tadi. Ya, memang harus dimakzulkan. Jadi harus dimakzulkan. Nyanyi Mas. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufu Papa maksudin saja. Ya. Dan sebenarnya yang bersangkutan kroninya itu sebenarnya sudah ada ketakutan. Jadi kita nggak boleh mundur, kita harus maju. Ketakutannya apa? Kita beri hormat kepada Dr. Tifa ini. Ya, sahabat saya yang kita tektok terus, kita berdua dari dulu ngantemin soal ijazahnya si Fufu Papa ini. Ya, ijazah bapaknya juga. Tapi kenapa? Dan dia juga takut sebenarnya. Kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, dia sudah ngakui bahwa ijazah dia tidak benar. Maka di foto resmi yang ada, tolong perhatikan, dia hanya berani nulis Gibran Rakabuming. Tidak ada gelarnya sama sekali. Padahal sebelumnya dia malah masih tulis Gibran Rakabuming BSC. Tapi mungkin waktu konsultasi dengan, padahal di fotonya Pak Prabowo masih lengkap gelarnya, Jenderal Purnawirawan TNI Haji Prabowo Subianto. BSC itu apa singkatannya? Bak jelas sekolahnya. Iya, bak jelas sekolahnya itu. Ya, karena BSC. Karena apa? Karena dia kan ngakunya dulu 2 tahun SMA. Jadi ini penting nih Mbak. 2 tahun sekolah di Santo Thomas di Solo, SMA. Santo Yosef di Solo. Kemudian 2 tahun, ayahnya kan masih wali kota, masih powerful. Kenapa gak diselesaikan? Dia langsung pindah ke Singapura. Dan dia meneruskan sekolah di Singapura itu 3 tahun. Jadi kalau total sekolahnya berapa tahun tuh SMA-nya? 5 tahun. Itu harusnya kita curigai. Itu sudah salah satu syarat bahwa dia belum tentu, saya bilang, belum tentu lulus SMA. Tapi kemudian dia tiba-tiba masuk ke university yang cukup hebat, namanya University of Bradford. Ternyata MIDS di Singapura itu sudah tidak lagi kerjasama dengan Bradford. Oke. Kemudian dia seolah-olah lari ke Australia, ke UTS, University Technology of Sydney. Setahun dia di sana. Dan konon itu ada di websitenya Pemkot Surakarta loh, S2 di UTS. Padahal dia setahun di sana itu cuma matrikulasi harusnya beberapa bulan, itu setahun. Jadi nggak lulus juga. Jadi ini kalau ada pemakzulan, Bang Refli dan kawan-kawan semua, ini clear soal pendidikan itu sebenarnya clear.
Dia menyatakan tidak benar pada teman. Dan dia sekarang mulai takut itu, ngakuin itu. Kalau dia berani, dia tulis insinyur dan dokter tadi Pak Taufik, ya. Tapi kan dia kan nggak berani. Jadi ini sebenarnya poin bagi kita. Jangan khawatir, maju terus. Sebenarnya sudah ada ini poin. Yang kedua soal fufafa ini, clear banget ini sebenarnya. Dan terakhir kan teman-teman juga sudah dengar kan, bahkan di SSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, itu menurut konfirmasi bocor halus Tempo itu sudah meyakinkan bahwa memang itu benar. Saya juga lagi janjian nih sama Pak Hinsa Siburian untuk ketemu, tapi ya agak mundur-mundur beliau gitu. Tapi nggak apa-apa, saya hormati karena saya ingin ketemu dan kita bicarakan hal ini. Dan adiknya pun mengaku. Jadi sebenarnya kita, Pak Saidu, nggak pernah gentar, cuman cara kita kalau semuanya langsung kita serang berat Pak. Satu demi satu dulu diprotokolin dulu. Ya, yang diprotokolin fufafa baru. Ini harus, karena ini adalah benar-benar tadi kata Pak Taufik itu ya, kalau suami istri tadi ya. Nah ini bahaya bagi Prabowo. Ya, itu harus kemudian dimaksudkan terlebih dahulu. Dan kalau semalam saya ketemu dengan Prof MK siapa ketua MK? Bukan MKK. Pak Prof Jimli. Nah semalam saya ngobrol dengan Prof Jimli, Profesor Fufafa, dalam sebuah resepsi. Beliau ngaku, Mas, saya awalnya nggak percaya, tapi setelah Anda bilang saya percaya. Itu kata-kata Prof Jimli. Ya sekarang baru ngakuin betul Prof Jimli. Tapi saya bilang gara-gara Bapak ini dia jadi wakil presiden terpilih, senyum beliau. Ya, gitu. Tapi artinya saya hormati pengakuan Prof Jimli, ya. Tapi artinya apa? Artinya ini memang ada poinnya. Bukan dia yang 10 tahun yang lalu itu yang kemudian dipermasalahkan, enggak. Tapi kelakuan dia dan oknumnya dia yang mengubah data, menghapus data itulah kejahatan yang barusan dilakukan. Setelah dia terpilih jadi wapres terpilih, dia menghapus 2.100 postingan itu kejahatan. Kejahatan yang kedua, dia hapus juga nama dia. Kalau kita bayar GoPay dan lain sebagainya kemarin itu OVO, dia ganti menjadi selamat, seluman selamat, ya. Tapi nggak selamat, ya. Gitu. Karena itu kejahatan lagi. Dia memalsukan data. Itu pelanggaran dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022. Clear. Jadi itu bahan-bahan untuk pemalsuan. Yang kedua, selain tadi, jadi kalau hitungan dengan Jokowi itu yang ketiga. Yang kedua, ini mohon dukungan. Yang satu bisa meruntuhkan negara kita, buat kita bangkrut adalah IKN, Ibu Kota Negara. Saya kasih poin saja buat teman-teman nanti akan melakukan, dan kita akan lakukan nanti di Bang Marwan. IKN itu secara hukum tidak sah sebenarnya. Kecil sederhana banget. Pada saat ketok palu IKN, tahu nggak Bapak dan Ibu, anggota DPR yang menyetujui yang hadir secara fisik berapa orang? Hanya 77 anggota DPR yang hadir dari 575. Hanya 13%. Yang lain katanya hadir secara online. Kita harus minta terhadap Komisi Informasi Pusat absen dari anggota DPR itu secara online. Kalau online bener, ada nggak foto anggota dewannya? Kalau itu hanya on saja, berarti yang hidupin hanya aspirnya atau TA-nya, itu tidak sah. Ya, anggota yang hadir itu harus hadir secara fisik atau dia tampak wajahnya ketika ada. Dan yang saya tahu pada saat tanggal 18 Januari waktu itu pengesahan itu, yang live on itu hanya on saja, hanya nampak profil picture-nya saja. Kalau hanya nampak profil picture-nya saja, berarti Undang-Undang IKN itu hanya disahkan oleh 13% anggota DPR. Dari situ sebenarnya sudah sah itu untuk kemudian kita lakukan. Jadi Bapak dan Ibu, 3 hal poin penting itu saja yang bisa kita lakukan. Yang pertama, setuju untuk terus adili. Kalau ini adik Fufafa, ayahnya Fufafa, bapaknya Fufafa itu dulu. Yang kedua, maksulkan Fufafa. Yang ketiga,
udahlah IKN itu nanti jadikan kayak Disneyland saja, ya. Gitu. Jadi kalau mau wisata, wisatakan. Kalau itu diteruskan, saya khawatir, Prof. Antoni, keuangan kita bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Saya tidak percaya hanya habis 478 triliun, enggak. Akan lebih 478 triliun itu satu ASN pindah ke sana, belum anaknya, belum istrinya, belum keluarganya. Itu akan bisa 10 kalinya, dan itu Indonesia akan runtuh. Dan kita bukannya, kita nggak sayang siapa presiden, tapi kita sayang Republik Indonesia. Selamatkan Indonesia dengan jalankan 3 langkah itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya beri aplaus untuk Mas Roy Suryo. Saya sampai Mas Roy Suryo tadi nunjuk-nunjuk. Alhamdulillah pada saat ini kita bersyukur karena satu demi satu bukti itu terkuak, dan ini tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa perjuangan kita sedikit demi sedikit meskipun berat itu mulai menampakkan hasil. Kenapa saya bilang berat? Karena beberapa waktu yang lalu teman-teman juga sudah tahu bahwa saya dilaporkan ke Barreskrim oleh sekelompok pasukan yang menamakan dirinya itu pasukan bau tanah, ya. Saya nyebutnya bau tanah, bukan bawah tanah, karena kalau bawah tanah nggak konsisten. Bawah tanah harusnya di dalam tanah terus, kok ini keluar. Tapi kan sudah bau tanah nih, sudah hampir masuk ke tanah lagi gitu ya. Nah, kenapa saya bilang kita harus bersyukur? Karena meskipun awalnya mungkin teman-teman di Tempo itu agak-agak berat gitu ya mengeluarkan, tapi ya alhamdulillah mulai kemarin mereka mulai merilis ya di dalam bocor alusnya, yaitu Mas Pram, Mbak Cica, dan juga teman di sana ya, artinya Mas Abri, itu kemudian mengeluarkan rilisnya tentang FUFAFA. Dan ini ada yang menarik ya, luar biasa. Mereka kan selalu mendapatkan informasi A1 dari dalam. Sebenarnya saya pernah dengar informasi ini, tapi kan lebih bagus kalau misalnya ada institusi lain yang mengatakan. Sama seperti ketika kita juga menunggu sebenarnya teman-teman dari Fakultas Psikologi UI atau Universitas Indonesia untuk menemukakan penemuannya atau researchnya tentang FUFAFA, dan Prof. Hamdi Lulu dan kawan-kawan itu juga sebentar lagi akan merilis. Dan ini kalau sudah merilis maka bagus sekali ya temuannya. Nah, apa yang dirilis oleh Bocor Alus Tempo ini memang menarik, karena kabarnya mereka dapat kabar bahwa 2 minggu yang lalu sebenarnya ketika ini heboh ya, itu kemudian sudah ada perintah untuk langsung ke BSSN. BSSN itu adalah Badan Cyber dan Sandi Negara. Itu institusi resmi negara yang biasanya memang selain dia memvalidasi kalau ada temuan, dan itu biasa diandalkan oleh Kementerian Kominfo, dan juga diandalkan nantinya kalau misalnya ada penyidikan di aparat itu akan. Dan ternyata temuan dari BSSN ini mengejutkan. Karena apa? Karena akun FUFAFA yang ada di Kaskus beberapa tahun yang lalu itu memang valid, itu adalah milik Wapres terpilih, sehingga membuat istana menjadi kemudian sedikit panik gitu ya gitu. Dan kemudian ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan, tapi lagi-lagi ya ini yang bersangkutan mengelak dan tidak mengakui kalau itu akunnya. Menariknya kemudian kata Tempo ya, ini ya, kata Bocor Alus ditanyakan ke adiknya. Jadi istana menanyakan ke adiknya, ke Kaisang, dan Kaisang memang ngaku jawab ya. Kaisang kan orangnya gitu, ceplas-ceplos ya, kadang-kadang kelepasan, kayak dia dulu juga kelepasan katanya mau ada kudeta nanti gitu ya. Nah, ternyata Kaisang pun mengamini bahwa akun FUFAFA itu adalah milik kakaknya. Nah, sudah dengan demikian maka muncullah awalnya itu upaya untuk melakukan bumi hangus akun FUFAFA itu ya, bukti-buktinya. Karena kan ada sekitar 5.000 postingan. Tapi untung ya netizen ini dan kawan-kawan semuanya itu sempat melakukan penyelamatan ya terhadap akun. Jadi sudah di screenshot semuanya, sehingga ketika 2.100 akun itu kemudian dihapus ya, kita sudah punya gitu ya screenshotnya, dan kita sudah punya copy linknya. Jadi andai kata nantinya akan dilakukan penyidikan, silahkan lognya kita juga punya kok gitu untuk kemudian dibuka lagi. Jadi ini sebenarnya kalau dikatakan kemarin Prof. Jimli itu mengatakan sudahlah maafkan saja, dan bahkan statement Prof. Jimli yang terakhir bagus tuh. Beliau akhirnya kan juga mengatakan gitu, bisa jadi ya ini bukan bisa jadi Prof. Memang ini 99,9% kalau saya katakan itu adalah milik Wapres terpilih gitu ya, FUFAFA ini. Tapi kan Prof. Jimli mengatakan itu kan sudah lama, sudah 10 tahun yang lalu. Nah, ini saya pastikan bukan hanya kejahatan lama, tapi kejahatan penghapusan dari 2.100 posting itu adalah kejahatan baru
Dan itu bisa dicari lognya gampang. Tinggal panggil Andrew Darwish ya, itu CEO-nya Kaskus ya. Dan servernya kan ada di Indonesia. Servernya kan ada di cyber. Jadi dengan mudah sebenarnya. Dan itu baru seminggu yang lalu. Jadi sebenarnya bisa di-track itu. Dan yang kedua, kalau mau dicari bukti dia kejahatan barunya, penghapusan nama dia di akun GoPay, di OVO dan lain sebagainya. Itu kejahatan itu. Ya orang daftar akun itu atau daftar payment kayak gitu, payment gateway kayak gitu kan harus dengan nama asli. Kalau dia tadinya nama dia, kemudian diganti dengan Slamet. Lah ini kan namanya pemalsuan dokumen ya. Itu harusnya menjadi bukti kriminal yang dilakukan lagi. Jadi setidaknya ada dua alat bukti baru kriminal yang dilakukan oleh si orang ini ya, Wapres atau suruhannya. Kalaupun dia tidak ngaku, ya kalau itu ya sudah suruhannya saya kena. Kan pasti ada lah jejak digital, itu tidak mungkin hilang. Jejak digital itu akan ada. Maka ketika kemudian dilanjutkan dengan konon saya dilaporkan, justru nggak apa-apa. Saya justru senang. Kalau dilaporkan, maka polisi akan menggunakan yang namanya scientific crime identification. Harus menggunakan bukti forensik untuk menentukan siapa akun Fufafa itu. Dan itu clear. Pembuktiannya harus di pelapor dulu. Pelapor dulu membuktikan kalau bukan saya gitu ya. Mereka harus punya bukti dulu. Kemudian yang punya akun Fufafa itu dipanggil dulu. Jangan kemudian dibalik seolah-olah saya harus membuktikan dulu, kebalik itu logikanya. Jadi apalagi saya dilaporkan katanya menghina lambang negara. Duh, lambang negara, kalau lambang negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36A itu burung Garuda Pancasila, bukan Wapres terpilih. Ini gimana nih logikanya gitu, ngawur ini. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi saya senang ya gitu, publik makin terbuka dan tangan-tangan Tuhan kemudian mulai bergerak. Dan sekali lagi kita tidak jumawa, tapi kita tetap mohon doa dan dukungan rakyat Indonesia. Ayo kita bongkar, kita selamatkan Indonesia dengan pergerakan-pergerakan ini. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman civil society yang terus bergerak tanpa kenal lelah, tanpa ada yang membayar mereka, apalagi tanpa ada bohir di belakangnya ya. Kita bergerak bersama dan yang kita selamatkan ini Indonesia, bukan siapa-siapa. Jadi mohon dipahami, gerakan kita adalah gerakan dari rakyat, untuk selamatkan Indonesia demi masa depan kita bersama. Mas, satu pertanyaan. Ya. Dari orang-orang cyber itu Mas, yang saat ini masih ya. berkuasa, masih melindungi rezim. Ya, ya. Ada nggak kesempatan mereka untuk menghapus atau mengganti nama Fufafa itu Mas, akunnya itu? Ya, kalaupun diganti, ya sekarang kan saya juga ini sekaligus kritik juga ya kepada teman-teman yang dulu disebut pakar IT, pakar cyber, bahkan juga saya ketawa. Kemarin ada ahli, katanya ahli keamanan cyber diundang di salah satu TV nasional, ternyata dia omongannya juga sama, sudahlah ini sudah 10 tahun yang lalu, sudah nggak ada gunanya lagi diungkap, kita harus mengedepankan perdamaian. Ini orang cyber kok ngomongannya kok malah soal perdamaian jadi orang sosial kayak gini. Ayo kita buktikan. Kalaupun mau ada yang mengganti, tentu saja log file itu akan bisa membuktikan kepalsuan mereka. Contohnya ketika akan diganti nomor handphone plus 6289750 sekian belakangnya 33 itu mengganti Slamet. Tapi kan nggak bisa. Bukti otentik mengatakan ketika yang bersangkutan daftar selaku calon wali kota Solo, tanda tangan dia sendiri, dia nulis nama dia sendiri dengan alamat dia sendiri, tanggal lahir dia nulis nomor handphonenya ya plus 6289750 sekian 33, dan di bocor halus Tempo juga terbukti. Teman-teman kayak Mas Pram, kayak Mas Abri, kayak Mbak Cica itu juga dulu tuh kalau kontak yang bersangkutan itu pakai nomor telepon itu, bukan nomor telepon yang baru. Jadi kalau itu mau diganti jejak digitalnya, kebohongan apa lagi yang mau dilakukan gitu loh. Jadi itulah clear banget. Dalam menghadapi tuduhan itu, Mas Roy santai-santai aja. Ya, saya bukan berarti saya jumawa, bukan berarti saya kemudian sok berani, enggak. Orang tentu saja ada ukurannya, tapi saya berani karena insya Allah benar, saya berani karena insya Allah pegang data, dan mari kita buka-bukaan saja, dan insya Allah ini bisa berguna bagi masyarakat. Kalau memang biasanya hal kayak gini kan biasanya kepolisian juga gercep ya, gak usah tunggu laporan, mereka kan bisa gerak sebenarnya dengan form B, gak usah nunggu laporan. Tapi kenapa lama? Dan kita lihat laporan dari pasukan bau tanah tadi itu kan sudah sejak 27 September ya, sampai dengan ini saya juga belum lihat pasal mana yang mau dilaporkan ya gitu. Sejauh ini yang saya lihat baru laporan penerimaan saja. Nah kalau laporan penerimaan itu bukan berarti itu sudah lapor, tapi nggak apa-apa, saya tunggu saja. Dan sekali lagi mari
kita berdoa agar kasus ini segera terungkap, dan kalau kasus ini terungkap, kita akan bisa menyelamatkan Indonesia. Itu aja. Amin. Tetap di jalur perubahan, Mas. Kenapa? Tetap di jalur perubahan. Oh iya, harus. Kita harus tetap di jalur perubahan, dan civil society selalu berada bersama-sama kita.